Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kami dari kelompok Jenderal Sudirman dengan saya sendiri Nurul Iza, NIM 19050214. Baik, di sini kami membahas materi yang berkaitan dengan organisasi dan kerjasama perdagangan internasional. Nah, sebelum masuk ke materi intinya yaitu saya akan membahas terlebih dahulu apa itu organisasi dan apa itu perdagangan internasional. Apa itu organisasi? Baik, organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam suatu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Yang kedua, saya akan menjelaskan apa itu perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nah, masuk dalam pembahasan inti yaitu yang pertama adanya teori tahapan integrasi ekonomi regional. Nah, apa sih tahapan integrasi ekonomi regional? Yaitu yang dimana integrasi ekonomi memiliki prinsip dan mekanisme yang sama dengan perdagangan bebas atas dasar suatu kesepakatan di antara anggota yang melakukan perjanjian di antara negara-negara yang berada dalam suatu kawasan maupun atas kepentingan tertentu. Secara teoritis, Salvatore menguraikan integrasi ekonomi yang terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama, pengaturan perdagangan preferensial. Yang kedua, kawasan perdagangan bebas. Yang ketiga, persekutuan pabean. Yang keempat, pasaran bersama. Dan yang kelima, adanya uni ekonomi. Baik, selanjutnya ada beberapa tahapan integrasi ekonomi menurut intensitas integrasi. Yang pertama yaitu adanya free trade area, yang kedua adanya common union, yang ketiga common market, yang keempat economic union, yang kelima total economy integration. Baik, demikian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Matia, NIM 1905020018. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua ingin menyampaikan tentang trade creation dan trade diversion dan organisasi kerjasama multilateral. Pertama, kita akan membahas tentang trade creation dan trade diversion. Trade creation adalah integrasi ekonomi yang terjadi menyebabkan kenaikan dalam proporsi dari barang-barang yang dihasilkan dari produsen di negara anggota dengan biaya produksi lebih rendah dari produsen dalam negeri. Yang selanjutnya trade diversion, integrasi ekonomi yang dibentuk dengan adanya common efektif tarif di suatu kawasan perdagangan dapat menggantikan perdagangan dari produksi negara bukan anggota yang berbiaya rendah ke produksi negara-negara anggota yang memiliki biaya yang lebih tinggi. Selanjutnya, organisasi dan kerjasama multilateral. Pengertian kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara dan tidak ada persyaratan khusus mengenai asal negara dan anggota. Beberapa kebijakan yang biasanya muncul sebagai hasil dari kerjasama internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu pada bidang ekonomi. Kerjasama multilateral di bidang dunia di dunia ini kebanyakan bergerak dalam bidang ekonomi. Tidak dipungkiri bahwa perekonomian memegang peranan yang sangat penting. Kerjasama multilateral di bidang ekonomi ini contohnya dalam bidang perdagangan ataupun penanaman modal. Yang kedua pada bidang sosial. Selain dalam bidang ekonomi, kerjasama multilateral juga banyak yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Dalam bidang sosial, biasanya kerjasama ini saling memberikan bantuan ketika suatu mengalami bencana seperti bencana tsunami, jenis gempa bumi, atau sedang mengalami hal-hal tertentu yang sekiranya berhubungan dengan kemanusiaan. Dalam hal ini termaksud pula perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.
Selanjutnya tentang bidang moneter. Selain dalam bidang ekonomi, kerjasama multilateral juga banyak yang bergerak dalam bidang moneter atau keuangan. Sebagai contoh adalah Bank Dunia. Selain mengurusi keuangan, kerjasama ini juga saling memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Suci Wahyuningsi, NIM 19050. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kerjasama multilateral. 1. Untuk memasarkan produk negara-negara anggota. 2. Untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. 3. Untuk memperoleh jaminan sosial ketika suatu saat negara mengalami kesulitan. 4. Sebagai sarana penanaman modal atau investasi dan peminjaman modal. 5. Untuk menjalin persahabatan dengan negara-negara anggota. Yang kedua, manfaat kerjasama multilateral. Yang pertama, menambah keuntungan negara. 2. Mempererat hubungan antar negara. 3. Memasarkan produk dalam negeri. 4. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 5. Mudah mendapatkan pinjaman keuangan. 6. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurata Yuni, NIM 19050210. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kerjasama bilateral. Pengertian kerjasama bilateral. Kerjasama antara negara, salah satunya dibedakan berdasarkan jumlah anggota dari kerjasama tersebut, dan salah satu jenisnya adalah kerjasama bilateral. Bilateral sendiri berasal dari kata bi yang artinya dua, sehingga dapat dikatakan bahwa bilateral merupakan kerjasama antara dua negara. Beberapa bidang biasanya menjadi tujuan kerjasama bilateral antara lain yaitu 1. Bidang ekonomi, 2. Bidang politik, 3. Bidang militer, 4. Bidang teknologi dan transportasi. Selanjutnya, ada tujuan kerjasama bilateral. Adapun beberapa tujuan dari kerjasama bilateral ini antara lain 1. Untuk memasarkan produk suatu negara ke negara lain. 2. Untuk mendapatkan bahan kebutuhan yang diperlukan apabila di negara sendiri tidak memproduksinya. 3. Untuk memperoleh investor untuk kemajuan perekonomian suatu negara. 4. Untuk memperoleh ilmu teknik militer yang lebih maju. 5. Untuk menjalin persahabatan dengan negara lain atau mempererat hubungan dengan negara lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suryana, NIM 190502016. Di sini saya sebagai pemateri terakhir akan menyampaikan materi yang berjudul manfaat kerjasama bilateral. Ada beberapa manfaat yang akan kita dapatkan dari kerjasama bilateral ini. Antara lain, yang pertama, menambah keuntungan negara. Yang kedua, mempererat hubungan antara negara. Dan yang ketiga, memasarkan produk dalam negeri. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Yang kelima, mudah mendapatkan pinjaman keuangan. Dan yang terakhir, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kerjasama sektoral. Seluruh kegiatan masyarakat bisa dibagi ke dalam sektor-sektor yang merupakan kumpulan kegiatan yang bisa diidentifikasi karena mempunyai kesamaan karakteristik. Pengelolaan sektoral dimaksud untuk mengoptimalkan kinerja sektoral. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.